Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat, baik berupa nikmat sehat dan kesempatan, sehingga alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu ilmu qiraat. Pengertian qiraat menurut arti bahasa adalah bacaan. Berasal dari kata qara'a yang berarti membaca. Sedangkan menurut istilah ahli Al-Quran, ilmu qiraat yaitu huwa ilmun yu'rafu bihi kaifiyah an-nutqi fil kalimatil qur'aniyah wa tariqah awaiha ittifaqan wa ikhtilafan ma'izzin wa kulli wajhin linaqilih, yaitu suatu pengetahuan tentang tata cara pengucapan kalimat atau ayat-ayat Al-Quran, baik yang disepakati maupun yang terjadi perbedaan yang disandarkan kepada seorang imam qiraat. Jadi qiraat adalah bentuk pengucapan kata atau kalimat Al-Quran yang di dalamnya termasuk perbedaan-perbedaan dialek yang bersumber pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara tajwid dan qiraat. Walaupun secara lahiriah nampak berbeda, namun keduanya merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Tiap qiraat yang disandarkan pada seorang imam tetap memiliki kaidah-kaidah tertentu bagaimana cara pengucapan yang baik. Begitu pula sebaliknya, tiap kaidah untuk membaguskan pengucapan ayat Al-Quran tentu menurut qiraat atau bacaan yang disandarkan pada seorang imam. Dengan demikian, dapat diringkas bahwa qiraat membahas mengenai bentuk-bentuk pengucapan, sedang tajwid membahas mengenai cara bagaimana mengucapkan bentuk-bentuk tersebut dengan baik. Jadi itu pengertian dari qiraat. Nah, kita masuk pada dasar hukum qiraat. Ada banyak hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat dijadikan landasan hukum tentang qiraat. Salah satunya adalah kejadian yang dialami oleh sahabat Umar bin Khattab yang diceritakannya sendiri dan disampaikan oleh para perawi hadits sebagai berikut. Dari Imam Bukhari berkata, Urwah bin Zubair menceritakan kepadaku bahwa Miswar bin Makromah dan Abdurrahman bin Abdul Qari telah bercerita kepadanya bahwa mereka pernah mendengar Umar berkata, pada suatu hari di masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan, dan aku perhatikan bacaannya. Ternyata dia membaca dengan huruf yang banyak. Belum pernah Rasulullah membacakannya kepadaku. Hampir saja aku menerkamnya dalam keadaan salat itu, tapi aku bersabar hingga ia salam. Kemudian aku pegang leher bajunya seraya bertanya, dari mana ia memperoleh bacaan seperti itu? Kemudian ku ajak ia menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kuceritakan kejadian itu. Rasulullah kemudian meminta Hisham mengulangi bacaannya, dan setelah selesai Rasulullah mengatakan, demikianlah Al-Quran diturunkan. Kemudian Rasul berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, maka bacalah mana yang mudah. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astazidu wa yaziduni hatta intaha ila 7 ahruf. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Jibril telah membacakan Al-Quran kepadaku dengan 1 huruf. Aku mengulanginya dan senantiasa aku minta tambah, dan ia memperkenankan hingga sampai pada 7 huruf. Dalam hadis lain,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Jarir haddatsana Abu Quraib Sana Muhammad ibnu Fudail an Ismail ibni Abi Khalid an Abdullah ibni Isa ibni Abdurrahman ibni Abi Layla an abihi an jaddihi an Ubay ibni Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah amarani an aqra'a al-Qur'ana ala harfin wahidin faqultu khaffif an ummati faqala aqra'ahu ala harfaini faqultu rabbi khaffif an ummati fa'amarani an aqra'ahu ala sab'ati ahrufin min sab'ati abwabi al-jannah kulluha syafin kafin. Ibnu Jarir berkata, telah sampai kepadaku oleh Abu Quraib dari Muhammad bin Fudail dari Ismail bin Abi Khalid dari Abdullah bin Isa bin Abdurrahman bin Abi Layla dari bapaknya dari kakeknya dari Ubay bin Ka'ab. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membaca Al-Qur'an dengan satu huruf. Aku meminta keringanan bagi umatku, kemudian diperintahkan dengan dua huruf. Aku masih meminta keringanan lagi dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Al-Qur'an dibaca dengan 7 huruf sesuai dengan 7 pintu surga. Semuanya mudah dan cukup sempurna. Dengan adanya nas-nas dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama sepakat bahwa Al-Qur'an boleh dibaca dengan beberapa bentuk. Jadi itu dasar hukum qiraat. Nah, kita masuk pada pengertian 7 huruf. Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud 7 huruf sebagaimana yang disebutkan oleh hadis tersebut di atas. Ada yang mengatakan 7 bahasa, ada yang mengatakan 7 bentuk perbedaan dan sebagainya. Imam Suyuti mengatakan perbedaan pendapat tentang maksud 7 huruf ini tidak kurang mencapai 40 pendapat. Untuk mengetahui lebih jelas masing-masing pendapat itu dapat dilihat dalam ilmu qiraat. Terlepas dari perbedaan pengertian tersebut, yang jelas dengan adanya kelonggaran bacaan, semua suku dan lidah bangsa Arab dapat membaca Al-Quran dengan baik. Nah, sekarang kita masuk pada sejarah timbulnya perbedaan qiraat. Asal mula terjadinya perbedaan qiraat adalah karena bangsa Arab dahulu mempunyai berbagai dialek bahasa atau lahja yang berbeda antara satu kabilah dengan kabilah lain. Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulnya menjadi semakin sempurna kemukjizatannya karena ia dapat menampung berbagai macam dialek tersebut. Sehingga tiap kabilah dapat membaca, menghafal dan memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala. Qiraat yang bermacam-macam ini kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada para sahabatnya sehingga muncul para ahli bacaan Al-Qur'an yang menjadi panutan masyarakat. Yang termasyhur di antara mereka antara lain Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, dan Abu Musa al-Ash'ari. Mereka inilah yang menjadi sumber bacaan bagi sebagian besar sahabat dan tabi'in. Namun dalam perkembangan selanjutnya perbedaan qiraat ini menghadapi masalah serius karena munculnya banyak versi bacaan yang semuanya mengaku bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu dilakukan penelitian dan pengujian para pakar qiraat dengan menggunakan kaidah dan kriteria dari segi sanad, ras, utsmani dan tata bahasa Arab. Dari sekian banyak qiraat yang bermunculan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, setelah dilakukan penelitian dan pengujian yang mendalam, ternyata yang sah dan bernilai mutawatir menurut kesepakatan ulama ada 7 qiraat. Dari penelitian tersebut juga diketahui
bahwa ketujuh qiraat itu masing-masing dikuasai, dipertahankan, dan dipopulerkan oleh 7 imam qiraat yang berbeda. Dari mereka lah diketahui sumber-sumber qiraat tersebut dan mereka pula yang memiliki sanad yang jelas dengan segala persyaratannya. Untuk mempermudah ingatan, di samping sebagai satu penghormatan kepada mereka, maka nama mereka diabadikan pada qiraat mereka masing-masing. Seperti qiraat Imam Nafi, qiraat Imam Ibnu Katsir, qiraat Abu Amr, dan seterusnya. Perlu dipahami bahwa hal ini bukan berarti merekalah yang menciptakan qiraatnya sendiri. Akan tetapi qiraat yang mereka anut dan gunakan tetap bersumber dari Rasulullah SAW dengan apa yang diperolehnya secara talaqi, yaitu berhubungan langsung dengan Rasulullah dari generasi ke generasi berikutnya. Mungkin ini saja pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kedepannya bisa lebih baik lagi dari pembahasan-pembahasan kita. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.